Apakah ada peristiwa penting yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ustaz? Ya. Apakah ada peristiwa penting sebelum lahirnya baginda Muhammad SAW? Tentu ada. Ulama menyebutkan namanya Muqaddimatun Nubuwiyah. Muqaddimatun Nubuwah. Apa itu kemuja? Jadi Muqaddimatun Nubuwah adalah tanda-tanda, yaitu lahirnya manusia yang paling mulia, manusia yang paling suci, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kejadian yang sangat luar biasa, salah satunya adalah kejadian tahun gajah kamu. Yang mana tahun gajah adalah setelah terjadinya tragedi tahun gajah, ya, yang dimaktubkan di dalam Quran surah Al-Fil, yang Raja Abraha dia ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan mengirimkan bala tentaranya, yaitu burung ababil itu. Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muje, selamat datang di Muji Talk, ruang berbagi cerita, makna, dan perjalanan hidup. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muje, Muji Talk kali ini kita akan membahas mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustadz Ahmad Suhairi Al-Bantani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam kemuja. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana tadi sampai di Muji Talk? Alhamdulillah luar biasa ya, berkah dan bisa bertemu sama kamu aja. Tentunya ini sebuah kebahagiaan bagi saya. Dan semoga pertemuan ini bisa bertemu kembali kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih Allah sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir di Muji Talk dan berbagi pengetahuan dengan sahabat Muji. Baik Ustaz, sebelum masuk ke kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu Pak Ustaz. Bismillah, ini menarik ya kamu. Bagaimana peristiwa zaman atau kejadian sebelum lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana zaman ini itu disebut zaman jahiliyah kamu. Ya, zaman jahiliyah itu zaman kebodohan, yang diambil dari kata jahlun, bodoh. Yang dimaksud bodoh di situ bukan berarti IQ-nya rendah kamu. Katakan IQ rata-rata manusia itu 150, 170, bukan berarti pada zaman itu IQ orang-orang di sana IQ-nya adalah 70, 60, bukan. Ternyata yang dimaksud jahiliyah di sana, bodoh di sana adalah bodoh dalam dia ini tidak beribadah, tidak mengenal dan tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Poin yang kedua, disebut zaman jahiliyah karena mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah yaitu berhala-berhala, patung-patung, yang mana patungnya ini dia buat sendiri, dia bentuk sendiri, dia taruh patung itu sendiri dan dia sembah, maka disebutlah zaman jahiliyah. Dan begitu pula yang selanjutnya disebut zaman jahiliyah adalah di sana itu wanita itu dianggap rendah. Seperti contohnya, kenapa disebut jahiliyah juga? Mereka tidak berpikir, mereka memiliki orang tua, seorang ibu adalah wanita, dan dia memiliki istri wanita. Tapi ketika dia memiliki anak perempuan, anaknya wanita, dia merasa malu, aib, bahkan tidak segan-segan ketika dia memiliki anak wanita itu dikubur kamu. Bahkan ada satu kisah juga yang menarik, yaitu pada zaman jahiliyah itu ada namanya Al-Azlam kamu. Pernah dengar? Belum ya. Jadi Al-Azlam itu artinya mengundi ya. Yeah. Dia itu anak panah ataupun apapun itulah kias. Seperti begini.
orang-orang dulu seperti kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib contohnya, beliau pernah bernazar, ya Tuhan, ketika saya memiliki 10 anak, yang 10 ini akan saya penggal, akan saya bunuh. Tapi subhanallah, yang lahir adalah Abdullah, yaitu ayahnya Nabi Muhammad SAW. Abdullah ini anak yang paling ganteng luar biasa daripada anak-anaknya itu. Akhirnya namanya seorang ayah melihat anaknya yang begitu ganteng, mengurungkan niatnya, Lalu setelah mengurungkan ini, si Abdul Muthalib kakeknya ini pergi ke pendeta ataupun orang yang menjaga daripada patung-patung itu, bilang, ini gimana, saya udah pernah najar, yaitu ketika saya punya anak 10, yang 10 ini saya penggal kepalanya. Maka kata yang penunggu patung tersebut bilang, ya udah kita undi aja. Jadi ada 3 panah kemudian. Yang pertama ada if'al, lakukan, la taf'al, jangan lakukan. Yang ketiga kosong aja. Ketika panah itu, ya, artinya al-ajlam itu adalah sebuah anak panah, ya, yang mana anak panahnya ini dimasukkan di sebuah kotak yang kan di situ ada patung Lata, Uja, dan juga ada juga patungnya itu namanya Hubal, patung yang sangat besar. Taruh di situ anak panahnya, ya. Ketika ditaruh, diambil, diperintahkannya untuk dipenggal, gitu kan. Wah, panik kan, bagaimana gitu kan. Ya udah, kalau kamu pengen diundi lagi, tambah untanya. Jadi yang unta tadi itu ada undiannya, dia nebus dengan unta. Yang pertama itu 10 unta, atau dia membunuh Abdullah anaknya. Yang kedua, akhirnya tambahlah untanya 20. Ketika ditambah 20, sama diacak lagi, diambil lagi di si patung tersebut, yang keluar nama Abdullah lagi, disuruh dibunuh lagi kamu, subhanallah. Sampai yang ketiga, akhirnya gimana ini, udah kedua kali tapi yang muncul anak saya lagi, suruh dibunuh gitu kan. Maka yang ketiga, ya udah kamu undi lagi, tambah lagi ontanya, tambah lagi kamu, sampai ontanya ini 30 onta. Ketika sudah 30 onta, diundi lagi, ada beberapa anak panah lagi, tambah anak panahnya, diambil lagi, akhirnya yang keluar adalah tetap suruh dibunuh lagi, ya, sampai dia nih 4 kali sampai 40 onta, berarti 5 kali sampai dia 10 kali, artinya 100 unta. Ketika sudah 100 unta, ketika diambil, keluarlah nama unta tersebut, artinya Abdullah boleh tidak dibunuh, begitu ya. Jadi ajlam ini banyak, bisa dikiaskan juga dengan mungkin seperti koin, ataupun dengan kancing gitu kan, ya. Oh, saya mau berangkat apa enggak, berangkat gitu. Jadi mengundi nih, kalau kayak akhirnya berangkat, ya udah berangkat, kalau akhirnya nggak berangkat, ya udah nggak berangkat, sama begitu. Jadi orang-orang zaman jahiliyah itu kalau mau berdagang, mau nikah, mau apapun, selalu minta petunjuknya kepada patung itu. Jadi dia gunakan panah tadi, ada yang panah itu satunya itu iya, yang satunya lagi tidak, yang satu lagi kosong gitu kan. Berarti kalau kosong tidak ada jawaban, begitu. Baik, Pak Ustadz. Tadi kalau bicara zaman jahiliyah itu berarti zaman masih menyembah berhala yang patung-patungnya itu, ya, di zaman jahiliyah. Baik Ustadz, untuk apakah ada peristiwa penting yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Ustadz? Ya. Apakah ada peristiwa penting sebelum lahirnya baginda Muhammad SAW? Tentu ada. Ulama menyebutkan namanya Muqaddimatun Nubuwiyah. Muqaddimatun Nubuwah. Apa itu kemudian? Jadi Muqaddimatun Nubuwah adalah tanda-tanda, yaitu lahirnya manusia yang paling mulia, manusia yang paling suci, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa bayinya begini kamu, contoh teman-teman sahabat muja, ini tidak mentasarufkan atau menyamakan, ya, ini dengan bahasa bayi saja. Contoh begini, ada orang nomor 1 di Republik Indonesia, itu presiden, katakan dia mau main ke Cikupa, pasti jalannya itu akan disterilkan, ya, lampu
yang merah, kuningnya pasti akan dihentikan. Jadi itu ada tuh tanda, oh berarti ini ada kompoi-kompoi rame-rame, oh berarti ada RI nomor 1 nih yang mau datang begitu. Nah begitu pula sebelum Nabi ini terjadi ternyata ada muqaddimatun nubuwah, yaitu tanda-tanda kejadian yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kejadian tahun gajah kamu aja. Yang mana tahun gajah adalah setelah terjadinya tragedi tahun gajah ya, yang dimaktubkan di dalam Quran surah Al-Fil, yang Raja Abraha dia ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala melindunginya dengan mengirimkan bala tentaranya, yaitu burung ababil itu kamu, yang akhirnya ketika itu Raja Abraha kalah dengan pasukan ababil itu. Dan setelah 2 bulan kejadian itu, Rasulullah Nabi Muhammad SAW lahir di dunia. Itulah, dan banyak sekali kamu contohnya juga. Yang kedua adalah di mana api Majusi, yang di kuil Majusi ini selama ratusan bahkan 1000 tahun api itu tidak pernah padam kamu. Tapi ketika Nabi itu lahir, ketika Nabi Muhammad itu lahir, malam itu api itu tiba-tiba mati. Karena apa? Karena kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Baik Ustaz, itu di tahun Gajah 12 Rabiul Awal ya. Tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad banyak sekali yang dirasakan oleh bangsa Arab pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW? Bisa Ustaz ceritakan sedikit? Kelahiran Nabi Muhammad SAW kita bisa melihat salah satunya di dalam kitab Sirah Nabawiyah, begitu pula di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, atau di dalam kitab Ad-Dardir ala Qisatil Mi'raj, yang mana kelahiran Nabi Muhammad ini di kota Mekah kemudian, yang mana di dalam kitab Aqidatul Awam mengatakan mauliduhu bi Makkatal Aminah wa fatuhu bi Thaibatal Madinah. Artinya Nabi Muhammad SAW itu lahir di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Makanya Nabi Muhammad SAW itu setiap hari Senin beliau berpuasa. Kata Nabi, hari Senin adalah hari kelahiranku, maka Nabi berpuasa dan kita disunahkan untuk berpuasa kamu aja. Seperti itu. Baik, setelah kelahiran beliau nih Ustaz, bagaimana dengan masa kecil Nabi Muhammad SAW? Sungguh luar biasa kamu aja. Masa kecil Nabi Muhammad ini, saya itu kalau membaca kitab Nabi Muhammad itu sedih kamu aja. Bagaimana tidak, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, waktu itu beliau waktu di dalam kandungan umur 2 bulan, di kandungan ibunya namanya Aminah, ditinggalkan oleh ayahnya, yatim. Ketika itu Nabi Muhammad SAW lahir tidak memiliki seorang ayah. Bayangkan seanak-anak kecil yang pada umur 0, 2, 3 sampai 6 tahun itu butuh kasih sayang sesosok orang tua, yaitu ayah. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada ayahnya. Lalu setelah 2 tahun itu, tradisi orang-orang Quraisy zaman dahulu adalah dihantarkan anak bayi ini ke ibu yang lain, maksudnya ibu susuan yang lain. Nah, adalah di situ namanya Halimatu Sa'diyah itu. Nah, disusuilah oleh beliau dari umur 0 sampai 2 tahun ya. Nah, ketika sudah disusui itu awalnya menolak. Kenapa? Karena tahu ketika saya menyusui Nabi Muhammad pasti bayarnya kecil, karena Nabi Muhammad ini seorang yatim itu. Tapi subhanallah, Allah memberikan keberkahan. Salah satunya adalah Nabi Muhammad diberikan ketika beliau menyusui di rumahnya Halimatu Sa'diyah, yang kambingnya tadinya kurus menjadi sehat, yang tadinya sapinya tidak beranak pinak, setelah Nabi Muhammad di situ beranak pinak. Itulah keberkahan Nabi besar Muhammad SAW.
Baik, Pak Ustadz, di masa kecilnya Nabi Muhammad banyak sekali tanda-tanda bahwa beliau ini akan menjadi seorang nabi besar, ya, pemimpin Islam di dunia. Jadi Ustadz, mengapa Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah? Adakah hikmah di balik hal tersebut? Ya, betul. Apa hikmahnya itu? Ternyata yang tadi dalam kitab Aqidatul Awam kemudian yang tadi Mauliduhu itu bait sebelumnya adalah wa ummuhu aminatun juhriyah halimat ardu'atu halimatu sa'diyah. Jadi nama ibunda Nabi Muhammad itu adalah Aminah dan beliau disusui oleh Halimatu Sa'diyah dari Bani Sa'id. Hikmahnya adalah bahwasanya Halimatus Sa'diyah ini bukan orang kaya, kamu bukan orang kaya, bukan dari kalangan konglomerat, yang artinya Halimatus Sa'diyah ini orang biasa, bahkan dikategorikan mungkin miskin. Yang dimana secara syariat, ya, berbicara tentang syariat, Nabi Muhammad dididik oleh Allah agar hidup sederhana, ya. Bagaimana Nabi Muhammad ini bisa berkembang seperti anak-anak yang lain? Bukan Allah tidak bisa. Nabi Muhammad menyuruh kepada ibu susuannya yang kaya raya mungkin di saat itu, tapi Allah tidak seperti itu. Tapi Allah ingin menunjukkan Nabi Muhammad, nih kamu hidup sederhana seperti ini, ya, kamu mengembala, kamu berteman dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, seperti itu. Baik Ustadz, bagaimana masa kecil Nabi Muhammad SAW membentuk kepribadian beliau hingga menjadi seorang rasul? Ya. Ini menarik pula. Sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul itu, kepribadian waktu kecil itu beliau digelari Al-Amin, kamu ya. Karena ceritanya adalah ketika Nabi Muhammad SAW umur 4 tahun, yaitu Nabi Muhammad soikotus sadr. Jadi dadanya itu sama malaikat itu dibelah, kamu. Untuk apa? Untuk membersihkan daripada sifat iri, dengki dan seterusnya, ya. Maka daripada itu Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa yang dibelah dadanya, kita bisa melihat di dalam kitab Ad-Dardir ala Qisatil Mi'raj bahwasanya Nabi Muhammad dibersihkan bahkan dengan air Zam-Zam, gitu kan. Nah, setelah itu Nabi Muhammad seperti biasa, sebetulnya seperti anak-anak, seperti biasa umumnya, cuma ada agak berbeda gitu. Ada sebagian itu, salah satu itu ketika beliau di rumah Halimatus Sa'diyah, ya, yang tadinya Halimatus Sa'diyah mempunyai kambing yang kurus-kurus, tapi ketika Nabi Muhammad datang, kambingnya menjadi gemuk-gemuk, gitu kan. Dan begitu pula ketika Nabi Muhammad sedang perjalanan pergi berdagang ke negeri Syam, Nabi Muhammad itu seperti dinaungi awan dan banyak sekali. Disitulah nanti gelar Al-Amin itu apa? Orang yang terpercaya. Nabi Muhammad itu ucapannya itu selalu benar. Bahkan sedang bercanda pun Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Seperti itu, kamu. Baik. Tadi masa kecil dibimbing menjadi seorang Al-Amin. Kalau sosok yang berperan dalam masa awal kehidupan Nabi Muhammad SAW itu siapa aja sih, ya Ustadz? Tentu banyak kemudian. Pertama tentunya orang tuanya. Abdullah, Aminah, begitu pula kakeknya Abdul Muthalib, bahkan pamannya Abi Thalib, ya, yang mana Nabi Muhammad itu kan setelah yatim, setelah umur 6 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan ibunya. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah umur 8 tahun, dari 6 ke 8 Abdul Muthalib meninggalkan Nabi Muhammad. Nah, setelah meninggalkan itu kakeknya menitipkan Nabi Muhammad itu ke Abu Thalib, kepada pamannya. Pamannya juga sama. Pamannya itu miskin, kamu ya. Bahkan yang sangat menarik, kamu ya. Nah, ketika yang mana kalau lagi makan, kamu ya, kalau Nabi Muhammad duluan yang ngambil makanannya, itu anak-anaknya itu kebagian semua. Tapi kalau bukan Nabi Muhammad yang duluan, itu kekurangan gitu. Ya, jadi itulah seperti tadi Halimatus Sa'diyah, banyak yang berperan dalam hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik Ustaz, dari kehidupan dan nilai dan hikmah apa yang dapat diambil dari kisah kelahiran Nabi Muhammad? Ya.
tentunya untuk kita dan untuk teman-teman yang di rumah, hikmah apa yang bisa kita ambil? Minimal ada dua, yaitu pertama, Rasulullah bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan dari kenasaban yang sangat luar biasa, harta bergelimang. Beliau mulai dari nol kamu, bahkan ditinggalkan oleh ayahnya, ibunya. Tapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW digelari Al-Amin, orang yang terpercaya, ya. Terus yang kedua, hikmahnya adalah bahwasanya ketika kita, kan perjalanan Nabi Muhammad kan panjang kemudian ya. Ada yang ketika Nabi Muhammad direndahkan, dihina, ya, dicaci, dimaki, bahkan luar biasa diludahin, bahkan ditimpuk kotoran gitu kan. Maknanya adalah ketika kita ada di posisi di mana kita dikasih ujian apapun dalam masalah hidup, nikmatin saja, sabar gitu. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah marah sama Allah. Nabi Muhammad tidak pernah sakit hati ataupun apa gitu kan, karena kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya gitu kan, ditinggalkan apapun itu. Tapi Nabi Muhammad menanggapinya dengan sabar, ya, dengan berlapang dada, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad setinggi-tingginya, bahkan namanya selalu disebut-sebut sehari minimal 5 kali. Itu kamu. Baik Ustaz. Tadi gelar Al-Amin. Dari gelar Al-Amin itu kan tadi dibentuk dari kehidupannya yang dari bayi, dari perkembangan hidupnya Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi seorang Al-Amin, itu yang nanti yang akan menjadi pemimpin Islam seluruh dunia. Betul kamu. Baik Ustaz, pelajaran hidup apa yang paling bisa kita terapkan dari kisah kelahiran Nabi untuk kehidupan generasi pada saat ini? Pertama adalah ketika kita harus punya mindset begini kamu, ketika orang yang kita sayangi meninggalkan kita, ya, ketika tidak ada pangkuan ataupun sandaran orang lain, ketika, karena Nabi Muhammad itu kan tadi ya saya katakan, ketika beliau umur 0-2 tahun ditinggal ayahnya, ketika sudah umur 6 tahun ditinggal ibunya, berarti tidak ada keluh kesah ceritanya itu ke siapa lagi, begitu kan. Begitu pula umur 8 tahun ditinggalkan oleh kakeknya, ya, sama ketika kita sudah merasa diri kita bingung sandaran kemana lagi gitu kan, ya kita sandarkan masalah kita, ujian hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kamu. Dan hikmah, karena memang Rasulullah itu di dalam Quran mengatakan, Allah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu af'al, pekerjaannya, wa qaul, dan ucapannya itu pantas dan sangat pantas ditiru untuk kita zaman sekarang, baik gen Z ya atau gen milenial, baik dalam adab bertetangga, baik kita adab berdagang, berjual beli, ya, maka kita perlu mengikuti cara ala Rasulullah SAW agar kita agar kita ini bahagia di dunia dan di akhirat. Seperti itu kamu. Baik Pak Ustadz, hikmah yang kita ambil banyak sekali ya dari kehidupan Nabi Muhammad, dari kecil, dari semua yang bisa kita jadi panutan untuk generasi sekarang ya Pak Ustadz. Bagaimana cara mempelajari sirah Nabi agar tetap berdasarkan sumber yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan? Ya, tentunya kita perlu guru, ya, itu perlu. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa mempelajari itu di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah namanya, itu sudah diterjemahkan. Begitu pula di dalam kitab Sirah Nabawiyah, itu perjalanan Nabi Muhammad semenjak kecil sampai beliau wafat, itu ada kisah-kisahnya. Dan tadi yang pertama tetap kita harus punya guru. Karena itu ya, karena setiap kita ingin belajar ilmu tentunya harus memiliki guru, ya. Man ta'allama bi ghairi syekh fahuwa syaikhu syaitan. Ketika kita belajar, baik belajar Al-Quran itu bagus kamu, Al-Hadis bagus, tapi ketika kita belajar Al-Quran tanpa ada guru, fahuwa syaikhu syaitan, maka gurunya adalah setan, itu ya. Jadi tetap
kita harus punya rujukan dari guru-guru kita yang mulia seperti ustadz-ustadz daripada yang sangat luar biasa keilmuannya, adabnya, tawadunya gitu kan, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat dan seterusnya ya. Tapi kalau untuk pengen bukunya yang tadi saya sebutkan Kemuja, seperti itu. Baik Ustadz, terakhir nih, mungkin ada yang ingin Ustadz sampaikan agar kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini untuk khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman sahabat Muza, bahwasanya kita perlu memetik daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW yang tadi saya katakan ucapannya, perbuatannya adalah uswatun hasanah, yang baik sekali ya. Jadi kita perlu, kan kita ini di dunia ini ada namanya hablum minallah dan hablum minannas. Kita harus seimbang, yaitu hablum minallahnya kita jaga, sholatnya, bacaan Qur'annya, tapi kita jangan lupa untuk hablum minannas ya. Nabi Muhammad SAW begitu pangkatnya adalah seorang nabi, tapi beliau masih hablum minannas, masih menjalankan seperti muamalah jual beli itu ataupun nabi menikah dan seterusnya. Artinya kita jangan salah mengambil dalil semau kita. Terkadang kita mengambil dalil itu kan hawa nafsu kita Kemuja ya. Jadi yang enak-enak aja gitu, tapi kalau yang nggak enak kita buang seperti itu. Jadi hikmahnya kita kembali lagi bahwasanya banyak sekali yang kita perlu ambil hikmahnya. Salah satunya adalah bagaimana cara menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala, cara berdagang ala Rasulullah, cara muamalah ala Rasulullah dan seterusnya. Seperti itu Kemuja. Baik Ustadz, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semakin mengenal dan mencintai Rasulullah. Amin. Serta mengambil pelajaran dan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke sahabat Muja, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa dukung channel Muja Yusuf Official dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Saya Muja Yusuf, tetap tumbuh dan bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.